Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ketemu lagi dengan Bapak Aziz Asmuni. Beliau adalah seorang pengajar, ya, seorang guru yang pertama pernah sebagai seorang pengajar di Hidayatullah, sekarang ada di SMA Hang Tuah 4 ya. Terus kemudian di beberapa sekolah tinggi juga beliau mengajar tentang bahasa dan sastra, ya. Dan tentu saja menarik untuk kita bicarakan karena beliau adalah seorang pengajar, beliau juga adalah seorang guru, maka saya tidak akan bicara keluar dari tema guru. Nah, gitu ya. Pokoknya guru aja lah, Pak Aziz ya. Karena guru ini katanya gitu ya, sulit sekarang menerapkan punishment atau hukuman kepada seorang siswa dikarenakan begitu banyak ya para guru yang sudah menetapkan punishment kepada anak didik tapi ternyata berujung penjara. Nah, seperti juga yang ada di SMA N3 Parepare begitu ya. Karena pada saat itu siang-siang itu harus sholat zuhur. Ketika anak lari-lari tidak mau sholat zuhur, si guru ini mengibaskan mukenanya. Dan terkena muka si anak ini, lapor kepada orang tuanya lapor kepada polisi, dan kemudian walaupun tidak ada visum anak ini terkena apapun, tetap saja pihak pengadilan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara. Nah, terus kemudian banyak lagi contoh-contoh lain seperti Pak Mubazir, guru sukarela SMA Negeri 2 di Sinjai Selatan juga akhirnya dimasukkan ke jeruji besi. Nur Mayati, guru biologi juga dibui. Nah, ya, yaitu sekolah guru biologi di SMPN 1 Bantaeng terpaksa mendekam di tahanan karena dilaporkan pada polisi karena telah mencubit seorang siswanya. Terus kemudian ada juga contoh lain, Sari Asih Susilowati di penjara karena cubit siswa juga. Sam Budi, guru di Sidoarjo, di penjara 6 bulan karena laporan orang tua siswa. Nah ini, jadi kasus yang menimpa Sam Budi ini adalah merupakan salah satu yang paling fenomenal. Karena apa? Karena ketidakadilan yang menimpa guru asal Sidoarjo ini menarik simpati sukarelawan sesama guru. Ratusan guru sampai long march pada waktu itu ya, Pengadilan Negeri Sidoarjo ya, untuk menyerukan kelakuan para aparat yang menindak masalah yang sangat sepele bagi para guru itu. Menurut Ikhwan Sumadi ya, selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jatim, di sidangnya itu sudah berada di luar nalar karena mencubit murid di dalam koridor mendidik adalah sesuatu yang wajar katanya, tanpa niat melakukan kekerasan. Pada saat itu, Sam Budi hanya menyubit para murid itu karena mereka membolos saat sholat duha. Niatnya apa? Hanya untuk membiasakan muridnya melakukan ibadah sebelum belajar. Namun sayang, niat baiknya itu diganjar dengan 6 bulan kurungan di penjara. Kalau sudah kita melihat seperti itu Pak Aziz gitu, kalau kita nggak bicara Pak Aziz, itu juga kok kayaknya tuli mukanya. Kuping kita kok kayaknya nggak denger ya. Tapi kalau kita bicara, kita takut ada orang juga yang mengatakan bahwasannya ngapain dibicarakan, sok tahu gitu ya. Nah ini kalau sudah melihat fenomena seperti itu Pak Aziz ya. Jadi guru itu sulit sekarang Pak Aziz. Nah sekarang persepsi kita terhadap, persepsi masyarakat bukan kita ya, persepsi masyarakat terhadap guru itu seperti apa sih Pak Aziz? Kok sampai terjadi seperti ini? Ya, sebetulnya seorang guru itu mestinya digugu dan ditiru, kemudian diperlakukan sikap yang sangat diperlakukan sangat di luar kewajaran, itu sungguh tidak tepat. Ya, diantaranya tadi cubitan saja bisa mengantarkan dia ke penjara, padahal itu masalah sepele dan dalam koridor masih mendidik. Nah ini perlu ditinjau ulang peraturan-peraturan yang semacam ini, sehingga masyarakat tahu bahwa tugas guru itu sudah berat,
Nah, kenapa kok diberi sanksi-sanksi yang orang mengatakan itu adalah hak asasi manusia, tapi justru membuat guru tersebut semakin untuk menjalankan profesinya kurang berjalan dengan baik. Iya. Terus kemudian begini, kalau kita berbicara tentang guru itu tadi ya memang guru itu dalam persepsi sekarang kayaknya Pak Aziz ya, kalau boleh kata saya bicara juga, guru itu sekarang seakan-akan seperti bentuk pekerja lain, ya begitu ya. Jadi bukan lagi seorang pendidik, tetapi mereka kayaknya adalah karyawan yang digaji saja ya. Karyawan yang digaji saja itu biasanya kalau sudah digaji, kamu harus melakukan seperti ini, tidak diperlakukan sebagai seorang pendidik gitu ya. Kalau pendidik itu lebih tinggi lagi. Tapi kalau seorang karyawan yang digaji di sebuah pabrik, biasanya kamu harus begini, sudah selesai, pulang saja gitu ya. Nah, mungkin persepsi yang Pak Aziz katakan tadi seperti apa sih? Ya, kalau persepsi masyarakat seperti itu patut dikoreksi ulang bahwa tidak seperti itu, bahwa tugas guru ini adalah kalau orang menyatakan secara umum itu mengajarkan akhlak, memanusiakan manusia, tugas yang sangat berat. Kalau kemudian turun citra seorang guru itu Pak Ari menjadi seperti pekerja tadi, ini tidak dibenarkan persepsi semacam itu menurut saya. Jadi perlu dikembalikan ke pemahaman semula bahwa seorang guru harus dijadikan ikon. Mereka adalah seorang pendidik, bahkan banyak sekali mereka yang jadi pejabat juga dari guru, mereka yang jadi kiai juga pengajarannya dari guru, didikan seorang guru, bahkan profesi yang lain. Nah, ini kayaknya kalau kita melihat ya fenomena guru yang gampang dilaporkan, ya guru yang gampang mereka dipolisikan, dan akhirnya kayaknya kok mereka nggak inget gitu loh ya, nggak inget ya. Pada dasarnya tidak ada salah seorang pun yang sekarang menjabat sesuatu apapun ya, entah jabatan kecil maupun jabatan besar, itu mereka dari didikan para guru ya. Katakan seorang polisi, dia nggak akan jadi polisi kok kalau nggak dididik sama guru ya. Terus kemudian mereka tidak akan pernah menjadi guru kalau bukan dari guru juga. Saya tidak akan pernah menjadi seorang penyiar dan tahu sekarang ya bagaimana dunia kepenyiaran kalau saya tidak dididik oleh seorang guru. Semuanya dididik oleh seorang guru. Yang namanya guru. Yang namanya guru. Nah, persoalannya bagaimana cara menghukum siswa agar tidak terkena undang-undang. Ya, sampai polisi gitu. Tentu untuk memberikan hukuman atau punishment kepada siswa dalam bentuk kewajaran. Kalau secara yang bisa menunjang belajarnya lebih baik, ya bisa juga seorang guru itu memberikan tugas menghafalkan ini. Kalau dia mengajar agama bisa mengajarkan menghafalkan surat yang sudah ditentukan. Kalau dia mengajar pendidikan matematika, semuanya bisa menghafalkan rumus ini untuk diterapkan. Nah, tapi kalau untuk yang hukuman fisik, ya tentu dalam ada kewajaran. Nampaknya seorang guru perlu memilih memberikan punishment yang sifatnya non fisik, gitu, menurut saya, supaya tidak terkena HAM yang sangat sedikit-sedikit, padahal masalah sepele bisa dipenjarakan karena tahu bahwa ini melanggar hak asasi manusia, walaupun itu hanya cubitan seperti yang Pak Ari sampaikan tadi. Jadi alangkah baiknya memberikan hukuman ya berupa yang non fisik untuk bisa menghindari penjara atau langkah-langkah hukum yang yang dilaporkan ke polisi dan akhirnya di penjara begitu ya. Nah, begini Pak Aziz, kalau saya melihat hal yang tidak wajar ini kan, saya tadi tanya kepada Pak Aziz, bentuk hukuman seperti apa yang cocok
sekarang ini ya. Nah, kalau memang katakan bukan hukuman fisik, ya, bukan hukuman fisik, tetapi hukuman non fisik lah yang Anda katakan tadi. Nah, bagaimana kita ketika terjadi seorang anak memang sangat nakal di dalam kelas, dia suka menggoda temannya, mengganggu gurunya dan sebagainya, begitu ya. Nah, kalau dibiarkan, anak ini seperti satu virus yang akan menular kepada semuanya, dan si guru ini sulit juga menerapkan hukuman dikarenakan HAM, ya, terus perlindungan pada anak-anak, begitu ya. Nah, kalau hal ini sudah tidak dilakukan, maka satu kelas itu pun akan rame, akan nakal, dan guru tidak akan pernah berbuat apapun karena ketakutan guru akan HAM dan perlindungan anak. Bagaimana ini menurut Pak? Ya, ini memang sebuah dilema. Namun bisa juga diberikan hukuman, ya kalau itu ibaratnya virus, ya perlu dikarantina barangkali begitu. Nah, cara dikarantinanya gimana? Di sekolah harus belajar di rumah beberapa kali, dan orang tua dilibatkan untuk bisa memberikan didikan pada anaknya supaya tidak semakin bandel seperti itu. Oh, jadi orang tua dilibatkan untuk dipanggil lah orang tuanya. Pas anaknya diskors untuk tidak bisa masuk sekolah seumpamanya 2 hari begitu, orang tua bisa mendidik anaknya di rumah untuk tidak bisa mengulang kebandelannya seperti itu terhadap guru. Nah, kalau itu tidak dilakukan seperti halnya belajar di rumah kan tadi, bisa dikarantina dalam arti pas pelajaran yang dia pas bandel, hampir di setiap pelajaran kok bandel, seluruh mata pelajaran kok bandel ya, bisa dimasukkan ruang isolasi ya. Artinya ruang, kalau di bimbingan dan penyuluhan atau BP itu bisa ditaruh di ruang BP untuk diberi arahan sehingga kebandelannya bisa berkurang. Kalau untuk menghindari yang namanya guru, ya kalau begitu tidak diberi hukuman apa-apa, ya kita tidak bisa menyampaikan, mengajar, mendidik dengan baik. Ya kita kerjasama dengan pihak BP itu tadi untuk memberikan arahan supaya dapat pengertian untuk tidak bisa mengulangi apa yang dilakukan tadi. Iya. Nah, terus begini Pak Aziz, ketika sikap anak tadi sudah jelas apa yang dilakukan oleh guru, begitu ya, terhadap anak-anak tadi, mungkin dikarantina, kemudian yang kedua diisolasi kayak COVID-19 gitu ya. terus sekarang persoalannya ketika kita mengajar, kita bukan cuman bertemu dengan anak-anak, tetapi kita juga akan bertemu dengan orang tua. Bagaimana ketika si anak, ya, ketika kita mungkin katakan tadi, ya, kita mengibaskan sesuatu seperti yang tadi dilakukan oleh seorang ibu, ya, untuk sholat duha dia mengibaskan mukena dan kemudian terkena mukanya, nah, dan akibat pelaporan. Nah, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan ketika orang tua ini, ya, anak melaporkan kepada orang tua? Harapan Anda kepada orang tua ini seperti apa nih Pak Aziz? Ya. Kok langsung ditanggapi langsung polisi begitu? Ya memang kesadaran dari orang tua ini perlu. Kalau dilapori anak, kalau bahasanya diwaduli anak, itu kemudian orang tuanya sebetulnya harus bertemu dengan guru itu untuk bisa mengklarifikasi atau bisa tabayin bagaimana seperti ini jadinya sehingga tidak sampai ke jalur hukum. Kalau orang tuanya terbawa kemudian kalau begitu saya ajak ke meja hijaukan aja. Lah ini sikap orang tua yang tidak begitu baik untuk bisa menyikapi masalah ini. Nah, tapi kalau kita melihat hal seperti itu ya, tapi kenapa orang tuanya tetap saja? Ya ini terus kenapa polisinya juga menerima saja, padahal polisi juga dididik oleh guru, orang tua juga dididik oleh guru, ya, hakim juga dididik oleh guru. Tapi kenapa mereka juga tega sama guru?
Ini juga kadang-kadang menjadi lelucon kalau seperti ini. Iya. Jadi yang jelas orang tua selaku wali murid ini tadi kepada guru harus juga punya tepo sliro kalau bahasa Jawa, sehingga bisa bagaimana menyikapi anak ini secara baik, tidak sampai ke jalur hukum. Jadi antara wali murid dengan guru ini sudah ada komunikasi yang baik sehingga tidak sampai ke jalur hukum. Kalau terjadi seperti itu, saya kira kan sudah ada hanya komunikasi antara orang tua sama guru kan ada apa namanya itu? Itu disebut komite. Nah, ada komite namanya ya. Ya. Apakah di komite ini begitu tidak ada apa itu ya? Tidak ada yang namanya kesepakatan antara murid dan guru apa yang harus dibina agar tidak saling lapor gitu loh. Ya, kesepakatan itu biasanya sudah dibangun antara komite orang tua yang mewakili sebagai komite, kemudian bisa mengkomunikasikan dengan guru. Ya, barangkali ada yang namanya oknum di situ. Komite itu biasanya sudah menyepakati hal-hal yang sangat bisa saling memanfaatkan antara keduanya. Kalau sampai terjadi itu, ya kita sebut saja itu namanya oknum. Sehingga guru yang sudah benar-benar menjalankan tugas dengan baik itu sedikit-sedikit dilaporkan. Ini kalau berarti ini ya, yang pelapor-pelapor guru itu adalah oknum-oknum wali murid yang tidak mengerti tentang pendidikan. Insya Allah untuk komite tahulah yang menjadi di dewan komite begitu ya. Nah, terus apakah dia mau menerapkan atau tidak, ya itu ya jadi gitu ya. Apakah masih ada sih kira-kira sebagai seorang pendidik ada seorang wali murid yang ya seakan-akan lebih dari guru begitu ya? Memang ada seorang komite itu juga wali murid, banyak juga yang dari kalangan guru. Bahkan ada juga di sekolah itu yang saya tahu yang dijadikan ketua komite itu juga ada yang dari kalangan guru, pendidik juga dari gitu ya. Kalangan guru juga ada, bahkan dari kalangan aparat. Orang-orang yang punya wawasan lebih. Tapi masalah tadi lapor melapor, ya itu nampaknya sikap pribadi. Kadangkala mungkin ada ya itu tadi ketidakpatutan tadi itu, saya mengistilahkan tadi oknum itu tadi. Iya. Baik, Pak Aziz, kalau kita menerapkan hukuman gitu ya kepada murid, kan harus ada. Harus ada. Seorang pencuri itu harus dihukum. Ya. Jadi apa negara kita kalau pencuri nggak dihukum gitu ya. Terus kemudian kalau anak nakal itu harus dihukum juga. Jadi apa nanti anak ini menjadi anak yang katakan melankolis, terus belum apa-apa sudah, Pak itu loh Pak, jadi apa nanti dewasanya anak-anak seperti ini. Nah, hukuman itu katanya harus produktif intelektual gitu ya. Ya harus produktif untuk intelektual anak-anak didik itu. Lah ini yang seperti apa ini Pak Aziz? Ya, untuk bisa memberikan punishment kepada anak yang produktif ya. Ya, ini produktif kita lihat juga dari mata pelajarannya apa. Kalau produktivitas, kalau saya contohkan di bidang keagamaan, dia bisa yang semula tidak hafal surat-surat pendek di juz 30, dia akhirnya bertambah surat-surat pendek yang dia hafalkan. Ini produktif dalam arti jadi kalau menambah hafalannya. Anak nakal pada saat pelajaran agama, maka punishmentnya adalah menghafalkan surat-surat. Ya, diantaranya itu bisa dilakukan. Bahkan juga ada yang diberi tugas untuk menyusun teks ceramah agama. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kalau guru bahasa? Kalau guru bahasa Indonesia bisa membuat produktivitas mengarang 1-2 judul puisi atau bahkan 1 cerpen. Ini produktif untuk menambah penilaian. Yang jadi masalah, kalau guru olahraga fisik lagi. Kalau guru olahraga ya diajak. Ya fisik dong. Fisik tapi mengarah ke kesehatan, diajak lari mengitari lapangan. Ya, dengan cara menyampaikan hukumannya itu dengan fun, dengan ya tidak dengan tegang. Nah, ini murid bisa lebih senang. Nah, kalau kamu sudah lari itu berarti
kamu akan ditambah nilainya karena apa? Itu tadi sudah melaksanakan olahraga lari sesuai dengan kecepatan dan ketepatan itu ada dalam ukuran guru olahraga itu. Kalau sudah memenuhi itu kecepatan dan ketepatan, jarak tempuh berlari 5 kali sama lapangan ditempuh dengan sekian menit kok cocok. Nah ini berarti hukuman yang juga mendapatkan penilaian yang lebih baik oleh guru tersebut. Iya, jadi hukuman atau punishment yang diberikan kepada murid yang produktif itu adalah sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan pada saat itu ya. Terus kemudian ketika seorang murid itu nakal ya, di dalam pelajaran olahraga begitu nakal ya, itu hukumannya harus fisik, memang harus fisik. Terus kemudian kepramukaan. Nah, pramuka juga fisik loh. Ya, jangan ngomong pramuka itu nggak fisik. Kadang-kadang naik gunung turun gunung, ya, kemudian berkemah dan sebagainya. Lah, kalau sudah begitu, berarti ini harus ada komunikasi antara guru sama wali murid tentang kesehatan si siswa itu. Ya, riwayat penyakit dan sebagainya, agar hukuman yang diberikan kepada murid ini, terus jenis-jenis olahraga yang boleh diikuti oleh murid ini harus diketahui oleh gurunya. Penyakit jantung suruh lari ngitari lapangan, setengah aja mati. Jadi tentu apakah itu memang jadi, harus ini? Ya, tentu jadi ukuran. Kalau pramuka tadi kegiatan intrasekolah ya. Ya, memang kalau ada kegiatan yang kaitannya dengan mata pelajaran apa, kalau tadi dicontohkan masalah olahraga, tentu seorang guru harus tahu riwayat penyakit supaya tidak. Caranya untuk tahu, seorang guru akan lebih sensitif terhadap muridnya. Orang sakit dengan tidak itu juga kelihatan, kayaknya loyo dan lemas. Ditanyain seorang murid, kamu apakah sakit dan sebagainya. Maka hukuman atau punishment yang diberikan juga disesuaikan dengan apa yang dilihat oleh guru tadi kepada murid, keadaannya bagaimana, sehingga tidak sampai tadi seperti Pak Ari katakan, jangan-jangan nanti semaput dan lain sebagainya, agar tidak terjadi. Begitu ya. Terus kemudian Pak Aziz, yang perlu kita juga pertanyakan, ada sekolah itu yang berbasis sekolahan umum gitu ya. Terus ada sekolah yang berbasis pesantren. Begitu ya. Ada basisnya pesantren. Kalau di basis pesantren, kita lihat itu sedikit sekali. Walaupun mungkin sudah mulai ada seorang guru agama yang dibully oleh orang tua siswa pada saat itu, sudah masuk ke medsos, itu pernah ada. Nah, terus kemudian kalau di pesantren ini hakikatnya seorang guru itu adalah tinggi dan memang betul-betul orang itu sangat dihormati guru ini. Tetapi kenapa kasus-kasus yang banyak itu malah justru di sekolahan umum, guru itu sampai dipolisikan, masuk penjara dan sebagainya. Ini pandangan masyarakat seperti apa? Sekolah ya, di sekolah pesantren apa umum? Kenapa berbeda gitu, dalam memandangnya? Cara pandang seorang guru terhadap dari pesantren maupun memang saya juga dulu lahir juga artinya juga sekolah di lingkungan pesantren pada saat usia SMP dan SMA. Nah, memang ada sekolah umum yang di lingkungan pesantren, ada sekolah SMPN negeri juga di lingkungan pesantren, ada sekolah umum juga ada. Nah, perlakuan yang beda itu karena biasanya kalau di pesantren itu bagaimana, karena di situ memang dididik sebagai orang yang punya akhlak luhur, mulia, dan bisa dibuktikan dengan perilaku yang ada di situ. Tapi kalau ada wali murid tidak peduli terhadap ini adalah anak saya di pesantren, kemudian saya laporkan juga, itu berarti pada sikap orang tua tersebut, kembali lagi ke sikap orang tua. Kalau mereka ingin juga melaporkan, padahal itu guru di lingkungan pesantren yang harus dihormati, kok disamakan dengan yang di sekolah umum, berarti sikap
atau komite ini kurang jalan atau bisa ditinjau ulang sehingga tidak terjadi semacam itu. Jadi jangan arogan untuk bisa sedikit-sedikit melaporkan, baik itu di sekolah umum atau yang sekolah berbasis pesantren. Jadi kayaknya untuk pesantren masih minim gitu ya? Masih minim, masih karena benar-benar terjaga. Jadi kalau kita lihat di pesantren seperti guru saya dulu ya, saya nggak pernah di pesantren, guru saya yang pernah di pesantren mengatakan di kitab Ta'limul Muta'allim itu menyatakan bahwa ayah atau orang tua ini yang menurunkan dari langit ke bumi. Sedangkan seorang guru itu yang mengangkat dari bumi menuju kepada langit, kepada ketinggian budi, kepada keluhuran akhlak yang nantinya akan sampai kepada surganya Allah, begitu ya. Tapi kenapa kadang-kadang ini nggak ada? Ya itu kalau istilah taklim muta'alim itu kalau bahasa kita adalah kode etik santri atau murid ya. Itu tidak bisa diterapkan atau bisa diterapkan. Tadi masalah guru sampai diibaratkan seperti itu, seorang orang tua diibaratkan seperti itu, saking punya peran tingginya seorang guru setelah orang tua. Jadi orang tua itu adalah utama, yang pertama ya orang tua kedua adalah guru. Nah kalau itu bisa diterapkan itu lebih baik. Yang bisa sering menerapkan adalah memang di lingkungan pesantren, baru lingkungan yang lain. Ini faktanya memang demikian. Ada beberapa jenis hukuman yang dulu Pak Aziz ya pernah saya alami gitu ya. Saya disuruh menulis kalimat perminta maaf, saya tidak akan melakukan tidak mengerjakan PR lagi itu. Bukan satu halaman penuh, satu buku pernah saya alami. Berapa lembar? Ya? Berapa lembar itu? Dan terus kemudian membuat rangkuman materi pelajaran. Ini masih cocok lah kalau dulu kita kita alami seperti itu. Terus memberi tugas tambahan untuk murid yang melanggar aturan, tambahannya entah dikasih PR atau apa, maju ke depan kelas menyanyikan lagu nasional, masih bagus begitu ya. Menghafal materi dan membacakannya di depan kelas, masih bagus. Ini bentuk-bentuk bentuk-bentuk punishment yang dulu saya alami begitu ya. Nah tetapi yang saya nggak habis pikir itu dulu menulis kalimat permintaan maaf ya di beberapa halaman sampai satu buku. Saya tidak akan ini. Ilmunya juga nggak ada. Malah tangan ini kemeng Pak Sis. Itu yang bisa diambil hikmahnya barangkali ini Pak. Ada kerelaan seorang murid kepada guru. Ini keterpaksaan atau kerelaan untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi kalau itu dilakukan oleh seorang murid dengan terpaksa, nilai tawaduknya sekian. Kalau itu dilakukan dengan kerelaan, kesungguhan, totalitas untuk bisa sendikot dawa kepada gurunya, maka itu yang terbaik. Kalau dilakukan sekarang ya, kalau mungkin dilakukan sekarang dilaporkan lagi guru ya. Bagaimana anak disuruh nulis gitu kalimat yang tidak berguna sampai satu buku gitu ya, sampai satu buku. Ini melanggar undang-undang anak juga. Makanya eksploitasi ya kalau bisa juga begitu. Saya pernah alami ini gitu. Saya pernah alami begitu ya. Itu kisaran tahun berapa ini kira-kira? Mungkin 80-an. Saya sudah SMA. Ya, berarti kisaran 80 berapa gitu. Iya. Saya lulus SMA tahun 83. Jadi itu mungkin 81, 82-an. 82-an begitu ya, saya kelas 2 kali ya. Saya masih ingat gitu ya. Saya masih ingat. Sampai sebegitunya menancap ingatan itu sampai sekarang. Berarti bahwa hukuman yang bersifat fisik dan menyengsarakan murid itu akan diingat terus. Ya, akan diingat. Kalau yang tidak menyengsarakan murid juga diingat nampaknya. Ya mungkin bisa juga begitu ya. Kalau menyenangkan murid itu juga akan diingat juga ya. Tapi yang jelas bahwasannya harus diberi punishment, gitu ya. Tetapi yang saya perlu tekankan bahwasannya begini, bukankah kita bisa membaca itu dari guru, kita bisa menghitung dari guru, kita bisa berperilaku bagus itu dari guru juga, ya. Kita tahu akan dunia dan seisinya dari orang tua dan dari guru juga.
dari mereka yang pernah mendidik kita dengan baik, gitu ya. Tapi memang ada pergeseran nilai pada saat ini. Itu harus kita akui. Dan mereka sudah tidak lagi menghormati yang namanya guru. Dan penghormatan ini memang sangat diperlukan oleh guru. Ya. Nah, kalau memang kita lihat bahwa gaji guru sudah mulai naik. Gaji guru sudah dapat TPP, Pak Aziz ya. Terus dapat yang lain-lain juga, melebihi kadang-kadang gaji. Iya. Ya, kadang-kadang memang untuk mereka yang jadi guru itu mungkin gajinya bisa lebih daripada pegawai-pegawai biasa, begitu ya. Kita harus akui itu sudah, untuk masalah seperti itu sudah bagus ya. Tetapi penghormatan kepada guru. Ya. Terus kemudian yang kedua, ya, guru ya itu juga adalah seseorang yang sebelum menjadi guru seharusnya diniatkan ketika menjadi guru harus menjadi orang baik dulu, baru menjadi guru. Dan guru, karena guru adalah, kalau orang Jawa bilang bahwa digugulan ditiru, tapi nek minggu turu. Sangat sampai seperti itu maksudnya. Itu adalah Oke, baik Pak Aziz. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan pencerahan pada siapa saja yang melihat tayangan ini. Oke, iya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.